Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita semua ditakdirkan Allah bisa hadir di masjid kita melaksanakan sholat jamaah dan menunggu sholat berjamaah lagi dan diisi dengan pengajian kita batalkan tentang zikir-zikir Rasulullah. Semoga semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan balasan berlipat. Semoga barokah sholat berjamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah umur, berjumpa dengan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan tentang masalah dan tata cara yang patut diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Halaman 175 insyaallah. 73. Ini adalah kaitannya dengan Ramadan. Jadi Ramadan dengan Quran ini tidak bisa dipisah. Ramadan disebut dengan bulan mulia. Bisa Pak. Nah, pertanyaan, Bisa apa itu? kenapa Ramadan menjadi bulan mulia? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Jadi yang membuat Ramadan itu mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Dan Al-Quran serta Ramadan oleh Allah dijadikan dua tiket syafaat. Rasulullah dalam hadis yang sahih menyatakan as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa Ramadan dan Quran ini keduanya ini memberikan syafaat, menjadi tiket pertolongan kita hamba nanti di hari kiamat. Ayaqulu siyam, puasa berkata, ayya rabbi mana'tuhu ta'am. Aku dulu mencegah dia untuk makan finahar di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berikan dia syafaat. Jadi yang mengusulkan, yang memberikan rekomendasi ke Allah agar orang yang puasa itu diberikan syafaat. Wa yaqulu Qur'an, dan Al-Quran berkata, ya Rabbi mana'tuhu an-naum fil lail. Aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Dia enggak tidur gara-gara aku, ya wal ana syafi'. Hari ini tolong berikan dia pertolongan. Akhirnya Allah dengan dua permintaan puasa dan Quran ini Pak, memberikan syafaat kepada hamba. Nah nanti Ramadan depan ini tidak ada amalan untuk menghabiskan hari-hari Ramadan yang melebihi kebaikan Al-Quran. Wes gak ono wiritan sing ngumpuli gede di kanjaran selama Ramadan kecuali Allah. Saya pengen izin itu
dua itu benar. Quran sudah tidak ada amalan. Ada orang Pak Yai, apa amalan saya untuk menghabiskan hari Quran? Quran. Pagi, siang, sore, malam. Quran terus. Dulu Bapak Ibu ulama-ulama generasi salaf para sahabat itu kalau sudah Ramadan kitab-kitabnya itu dipasang aktif, kitab fikihnya, kitab hadisnya. Gak ada yang baca hadis di bulan Ramadan, yang dibaca di bulan ngajinya berai kabeh sing terus mek Quran. Karena Al-Quran sama Ramadan ini harus dipisah. Quran ya Ramadan, Ramadan ya Quran. Mulianya Ramadan karena turun Al-Quran. Makanya Ramadan disebut Syahrul Quran. Penting. Karena pengajian apa gak ngalana maca Quran. Gak ngalana maca Quran. Sampai Sayyidina Utsman Ibnu Affan itu sehari khatam 2 kali. Ya pertama kali. Subuh sampai maghrib khatam 1 kali. Terawih sampai subuh khatam 1 kali. Allah. Dan dia nggak kerja. Memang saya katakan bahwa para sahabat tapi ini tuh Pak, kalau kerja kan mereka kan rata-rata pedagang mereka kerjanya cuma 11 bulan. Nanti setiap bulan hasil dari perdagangannya itu disisihkan. Bulan berikutnya disisihkan untuk biaya Ramadan, sehingga Ramadan sebulan full di masjid. Mereka mendirikan tenda-tenda di luar masjid. Selebihnya ngaji tok, mau Quran tok, tidak bahasa apa. Yang apa dari kita ngomong stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ngobrol stop, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi tidak ngobrol mana? Stop. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sisa. Oke ya, sudah paham tentang bagaimana pentingnya membaca Quran di bulan Ramadan. Jadi sekarang saya jawab latihannya apa Pak? Kira-kira amalan mau coba Quran pakai titik. Latihannya. Ya sedekah tetap sedekah Pak. Terawih ya tetap. Lihat-lihat ya, mau coba. Yang pertama kali yang diperintahkan bagi kita nanti yang mengamalkan itu Pak Ibu adalah mengikhlaskan diri membaca Al-Quran hanya mengharap ridho Allah. Jadi saya buka Quran Pak supaya ngelatih niat ya buka Quran. Sebelum ta'awud ya Allah saya membaca Quran semata-mata mohon ridho. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf itu 10. Itu kalau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan yang 10 dikalikan 1000. Tidak. Nah, juta. 10 kali 1000 itu berapa? Satu saya kan 1 juta. Pokoknya anggaran. Itu 1 huruf. Nah kalau sehari 5 juz. Kan biasanya di luar Ramadan 1 hari 1 juz. Di dalam Ramadan 5 juz. Siap? Yakin. Jangan berkurang Pak Bu. Di luar Ramadan 1 juz bisa. Lanjut Ramadan Pak. Sehalaman ini. Di kantor Pak, di pabrik kalau kita memang harus kerja, ya di sela-sela istirahat berdoa. Gak usah ngobrol, cuma sama ngobrol, macamnya berjumpa. Kamu hasilkan apa-apa. Sama ujung-ujungnya manusia menjak ngobrol utang. Sebenarnya harus ngaji tok. Tapi niat mengharap ridho Allah. Tidak bertujuan selain itu dan bersikap sopan terhadap Al-Quran, merenungkan bahwa ia
dia sedang berbicara di hadapan Allah dan membaca kalamnya Allah. Man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog, bercakap-cakap dengan Allah, maka baca Quran. Jadi mau coba itu seolah-olah di hadapan kita ini Allah. Dialog. Bagi pembaca Al-Quran patut membersihkan giginya dengan kayu Arab, kayu siwak. Kalau ada siwak, pakai siwak. Beli siwak. Walaupun siwak itu sebenarnya secara umum, pokoknya mulutnya dibersihkan, walaupun dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, kecuali kalau siang Ramadan agak dihindari. Karena itu membuatnya makruh. Bapak tidak boleh Ustaz sikat gigi di siang Ramadan. Boleh. Jika oleh itu dilakukan sikat malah sikat pada kali entah agar lagi. Siwak itu kan disunahkan dalam hadis apa? 3 ya. 1, mau sholat, 2, mau baca Quran, 3, bangun tidur. Dan ini sunnahnya muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan pakai siwak. Pakai siwak dengan kayu Arab. Di sekitar sini ada yang jual. Apa ya ini? Jadi saya mau bahas. Dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, laula asyqa ala ummati, maka perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Penting banget. Ada pasta gigi itu yang odol, yang kandungan siwaknya ada. Kemarin lihat di toko itu mengandung siwak. Mungkin kayu Arabnya dicampur apa ya? Mungkin ya. Ada salah satu merek pasta gigi itu yang mengandung siwak. Atau selain kayu Arab sebelum mulai membaca. Di depan Masjid Nabawi itu ada khusus counter siwak sekarang. Di pintu 3326 itu. Khusus counter yang jual siwak besar kendel. Saya tidak tahu harganya berapa, karena saya beli. Ada yang panjang-panjang, ada yang pendek, ada yang siap pakai. Kalau belum siap pakai kan dicuci dulu. Kemudian ujungnya ini di kulitnya diambil, dibersihkan, dicacah dengan pisau kayak sikat gigi, terus ditumbuk sebentar supaya halus, dipakai. Jadi kayak sikat gigi, wangi, apa terus hilang sih ini. Mana sih nggak paham tuh, nggak kapal soal kulitnya, kau ya, kotak, kalau ya ada siwak kan caranya. Yes. Jangan kalau lihat orang-orang sana Bapak Ibu, siwak itu digeletes. Jadi kalau dia beli yang kecil-kecil Pak, kecil-kecil, siwak kan ada yang kecil yang besar. Anak saya ini, kalau saya sering lupa bawa siwak, di rumah ada, digeletes. Itu orang menyehatkan gigi, menguatkan gigi, dan menjadikan bau mulut itu wangi. Coba ini kan khusus membaca Al-Quran. Dan kalau bisa siwaknya ditaruh di tempat khusus, ada di tempat siwak itu Pak. Tapi dipakai, dimasukkan, dia tidak tahu Pak. Itu anehnya kayu Arab. Kadang di kantor boleh pakai kayak ini, karena yang putih langsung berupa warna kuning misalnya. Ini apa ya kuning? Udah dulu baik. Tapi kalau siwak itu dijemur sebentar, sudah mati lagi. Walaupun udah
budal itu wangi, aneh, menyehatkan, menguatkan, membuat aroma bau mulut itu wangi. Ini langsung budal mengambil kursi wakabe. Ya harus tahu sunnah. Dalam membacakannya diupayakan dengan khusyuk dan merenungkannya, karena dengannya dada menjadi lapang dan hati menjadi tenang. Bapak Ibu, begini, kita jadikan ketika membaca Quran itu hampir seperti sholat. Kalau ada baca Quran jangan diganggu sampai dia Shadaqallahul Adzim atau sampai dia menuntaskan ayatnya. Kalau bisa menghadap kiblat, walaupun tidak sesakral sholat, tapi kita bangun kondisi situasi hati itu seolah-olah kayak sholat. Ada ulama mengatakan orang yang baca Quran belum tuntas satu ayat sampai wakaf itu kan, kemudian dia berhentikan karena harus urusan dengan temannya, maka dia dosa. Tuntaskan dulu, termasuk menjawab salam, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Contoh ya dia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Disawab pada ini. Assalamualaikum. Jangan alladzina bil ghaib. Salam. Wa yuqimuna shalat. Jangan. Tuntaskan dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kasih tanda. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salam. Bos. Jangan tengah-tengah dipotong, apalagi bukan salam gitu. Salam saja tidak boleh dijawab kalau kita belum selesai ayat ini. Kalau Allah, bayangkan jangan ngomong sama orang terhormat, tengah-tengah belum tuntas, sama potong. Dipotong untuk mengenaikan orang lain. Rasul punya aku yo, tak tinggal mana. Nggak punya tata, nggak punya etika. Persoalannya begini Bapak Ibu, banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi berapa banyak yang beretika dengan Al-Quran? Ini masalah. Nah, ada sisa Al-Quran. Apalagi Ramadan, disakralkan gitu. Disakralkan baca Quran, wudhu hadap kiblat. Terus kayak sama minum. Dan kita punya target misalkan ba'da subuh ngaji Quran sampai syuruq sudah. Jangan terpengaruh dengan apapun, jangan beranjak dari tempat duduknya kecuali batal. Nanti habis zuhur setengah jam jangan beranjak. Kalau perlu kayak tulisan, cek, jangan diganggu, sedang dialog sama Allah. Sindolo, kakakku, ayah. Jadi nggak kuliner ya, repot tuh katanya berupa api itu repot kita itu. Katanya berupa api dipoyong ya bukan ini. Ada seorang tabi'in, sahabat Ubay bin Ka'ab itu sehari hatam 3 kali. Sehari hatam 3 kali. Berarti kalau ngaji Pak itu 60 juz. Ya bukan 60 juz, 90 juz. 30 kali 3. Di Malang itu ada pondok di Tumpang. Itu sehari terawihnya 2 juz. Kalau Ampel aja masih 1 juz. Saya juga imamnya Ampel. 1 juz. Semalam itu terawih. Tapi di Tumpang itu banyak yang mujahid itu 2 juz. 2 juz. Di Syria itu teman saya cerita. Katanya, saya belum pernah ke Syria. Ada terawih itu yang satu masjid itu 3 kali terawih semalam. Namanya terawih awal waktu, terawih tengah waktu, terawih akhir waktu. Jadi jamaah itu boleh milih. Imamnya ganti-ganti, semuanya 1 juz. Jadi misal ya, kalau mengadakan terawih 3 kali, terawih pertama jam 7 sampai jam 9. Tahap kedua
jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Yang ketiga jam 11 sampai jam 1, atau durasinya berpanjang, jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 1, jam 1 sampai subuh. Ada terakhir. Supaya yang nggak sempat ikut terawih tahap pertama, ikut yang kedua. Yang nggak sempat kedua, ikut ketiga. Apa yang terjadi? Ternyata semua itu serta ikut semua. Melok apa? Biasanya melok pertama, melok kedua, melok ketiga. Saking menikmatinya Ramadan bersama Al-Quran. Dan itu bacanya satu juz. Katanya kawan itu, aku enak ini sedina coba ini keluar. Rawat tahap 1 juga. Ya kali nanti sing ilmu aja. Wawangan ketua, dan pesertanya sama. Maksudnya takmir kan mengadakan 3 itu kok menawa masih sibuk, boleh kedua ketiga. Mel kabel. Saking kita. Pertanyaan. Upama tahun ini Ar-Rahman ya ngono ya. Iya. Iya. Kira-kira sing tahap ketiga sing nama sapa to? Jadi Pak ini kan jin yang malaikat. Kita ini masih belum ke level itu ya Pak. Belum ke level kita mencintai Ramadan dengan Al-Quran. Sesekali sama melok nang ampel. Kira-kira tambah sepi apa enggak tambah rame? Tambah rame. Sajus itu Masya Allah. Kalau nang imami sajus setengah Pak, karena itu sudah tahun 27. Tahun berapa itu? Pulang ditegur. Kurang lama Pak ya. Ini sih terus kemudian belum kurang lama. Dan komentar ini tidak pernah saya dengar di Masjid Al-Rahman. Pada saya di sini itu rekor paling cepat ya, ceramah yang paling cepat, sholat ya, menurut saya ya paling cepat. Tidak ada yang malah dipuji saya. Luar biasa itu. Jos, sholatnya jos. Jos itu maksudnya bukan karena lamanya, enaknya, tapi cepatnya gitu. Di sini kalau misalnya jam 8 lumrahnya selesai, terus ternyata belum selesai, sama bisa semua. Kayak ada orang yang kuku, orang sing dehem, sing protes biasanya waktu, nggak waktu di waktu. Itu bahasa sholat, sesuai. Kita itu memimpikan kapan akan datang. Maaf ya Pak, maaf. Ini kan kabar-kabar kiamat mendatang. Yang terkait. Kalau seandainya orang itu yakin besok bakal kiamat, malam ini tidak terawih sajus belum? Ojo sajus, katakan Quran dilalui, menikmati, kiamat. Lanjut Pak Imam, lanjut panjangkan ayatnya Allah menikmati kiamat. Siap kalau Anda menghadapi kiamat di masjid dengan sholat bersama Al-Quran. Allah. Dianjurkan untuk bisa menangis dan berpura-pura menangis bila tidak bisa menangis, karena menangis adalah sifat orang-orang arifin dan syiar hamba-hamba Allah yang saleh. Hadirin Bapak Ibu, ada hadis iqra'ul Quran fabaqau fa illam tabqu fatabaqau. Baca Quran dan menangis. Kalau tidak bisa menangis, paksakan agar menangis. Kalau memang kamu dipaksa pun tidak bisa menangis dalam baca Quran, maka menangislah karena kamu tidak bisa menangis. Jadi baca Quran nangis itu sunnah. Ya kayak biasanya bapak-bapak ya kan. Tapi aneh Pak, maksudnya tahu terus nangis kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim nangis. Ngomong Pak, saya kan terharu kan. Aku gak bisa moco. Ini terusannya apa? Ternyata Quran itu
wae. Gak bisa motor. Misalnya auto ada bismillah. Astagfirullah. Allah berfirman wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Al-Isra 109. Mereka pun bersujud sambil menangis dan bertambah kekhusyuan mereka di dalam membaca Al-Quran. Membaca dalam mushaf lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Ini sering saya sampaikan, walaupun hafal, hafid, hendaklah terusnya tetap dengan Al-Quran. Gak usah begitu, walaupun boleh, tapi sebaik-baik terus itu di depannya ada Quran. Gak apa-apa, berdoanya bisa. Suatu ketika ada seorang hafid itu, ada orang gak percaya, masa apa ada orang hafal Quran? Ya sudah dibuktikan aja. Ya itu buktinya anak-anak hafid itu kalau terus ya lihat, kalau lihat ya saya bisa. Ternyata anak hafid itu walaupun lihat Quran matanya terpecah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi ada yang jauh nonton terus. Dia kan terpecah di sini tutup Quran. Karena dia datang sengaja ditutup kalau tutup. Wassalul maimanah bima terus lagi sangat doi amal ini. Ya Allah. Kalau bukan karena Quran itu mukjizat Allah ya tidak ada yang bisa menghafal Pak sampai nyampe. Tapi karena ini mukjizat Allah, maka mudah dihafal. Padahal Quran ini bahasa Arab, bukan bahasa sehari-hari. Yang di Surabaya itu enten 500 yang hafal Quran. Yang di Jawa Timur enten 20.000 yang hafal Quran. Atau di Indonesia itu yang terdeteksi ya, yang masuk dalam anggota kita Ikatan Hafal Quran se-Indonesia. Belum lagi di desa-desa, dan setiap tahun pondok-pondok itu mau wisuda. Hampir nih Pak, menjelang Ramadan ini tiap hari saya itu menghadiri wisuda hafal Quran. Kemarin ini dari mana? Di Porong. Besok 22 itu di Mojokerto, 23 di Pasuruan. Semuanya acara haflah wisuda. Itu saya undang pulau, kasih gak undang, kita tambah pakai. Itu yang belum terdeteksi, anak-anak yang baru-baru wisuda, baru lulus, baru hafal. Padahal Al-Quran ini bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa lingkungan, tapi begitu mudahnya dihafal. Karena Allah menghendaki. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, dipelajari. Apakah kamu termasuk yang belajar itu? Demikian pendapat yang masyhur dari ulama salaf. Apabila membaca dengan hafalan lebih menimbulkan renungan dan kekhusyuan daripada membaca dalam mushaf, maka membaca dengan hafalan lebih utama. Lebih utama. Aku tentang imam itu boleh membaca itu boleh. Tapi kalau membaca konsentrasinya dengan mata, kalau menghafal itu dengan pikiran dan renungan, boleh membaca. Misalnya imamnya nggak hafal, kepingin surat-surat agak panjang, silakan, tidak batal, sah. Tapi kalau dia hafal itu lebih bagus, karena dia merenung. Orang menghafal kan merenung. Allahu Akbar. Tadi angan, tapi ini mau cari lah dalamnya. Salah ngadeki kabon, terus kafe, nangarem. Makanya ini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi terus set hilang. Ini lah bahaya. Tapi ya sah apa-apa. Cuman kalau kita hafal ya lebih baik dengan hafalannya.
tayassara minal Qur'an. Memang disunahkan kalau sholat itu dengan menggunakan surat-surat pendek agar jamaahnya bisa mengikuti, ya kan? Apalagi masjid yang pakai 20 rakaat itu disunahkan pakai al-hadun takasur supaya jamaahnya misalnya telui. Boleh sholat kuliah ayat kafirun langsung ada di bawah sedih kurang lurus. Tidak jahat, agak tabat. Tapi ini gaya doa untuk Pak Rombol kata, gue nu waktu ini sholat. Apa dia? Tamat ini. Akhirnya kata mana? Kau lagi lagi. Kosong kok itu. Kau itu kan buat keker jumlah rakaat. Ya. Terdapat banyak asar mengenai keutamaan mengeraskan suara dalam bacaan atau israr membaca dengan pelan. Lebih bagus mana membaca pelan dengan keras? Nah, ini ada beda pendapat. Tapi sama-sama bagus. Ada pendapat bahwa sirri israr itu lebih menjauhkan dari riya. Bagi yang mengkhawatirkan hal itu, maka israr lebih utama. Bagi yang tidak mengkhawatirkan, maka mengeraskan suara itu lebih utama dengan syarat tidak mengganggu lainnya, seperti yang sedang sholat atau seorang tidur. Dalil atas keutamaan mengeraskan suara adalah pengamalannya lebih banyak dan karena manfaatnya bisa meluas kepada lainnya. Dengan cara itu bisa menyadarkan hati membaca dan memusatkan pikiran, mengusir kantuk, menambah kegiatan serta menyadarkan orang lain yang lalu. Jadi fleksibel, kondisional. Apalagi kalau sampai berdekatan dengan orang yang kenal. Kalau ini nanti lah, masjid atau ini. Tapi kan ganggu kok. Banyak di sekitar saya dikir itu, saya baca Quran pelan. Ya pelan itu cukup saya dengarkan dengan telinga saya sendiri. Ternyata ada satu yang datang, stop, mau dibantu nanti, mau pulau ke rumah. Akhirnya tak bantu no. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sing seberapa? Bilang banter usah. Kalau betul itu mau lantaran lo, gitu, kita bisa. Oh nah, gue cekap ini kondisional. Sebenarnya terus orang itu kalau kajinya pelan itu lebih kepada tadabbur, tapi untuk latihan bacaannya kan kedengaran. Apalagi terus ada yang menyimak. Kalau kajinya disimak ya wajib keras. Mengaji disimak yang menenai. Apa jangan menolak? Pulau coba di pulau Ustaz. Supaya bukan lihat. Nah ini coba ini melakukan setoran anakku. Ini awalmu setoran anakku itu tujuannya supaya di awal kesalahannya tak tegur, malah bidek kayak tak ngomong. Ngaji ini geremot. Itu ada santri dari Sidoarjo ke rumah itu setoran. Tidak tahu itu cara bacanya bagaimana. Geremot. Aku kan, ini bacaan madhab apa saya ngomong. Kata Pak, sama ini ikut bacaannya kiranya siapa Pak? Gini si pulau pelajari itu kalau korupsi itu sih di rumah kawan. Padahal a'udzu billahi minasyaitonir rajim jelas cocok.
Bismillahirrahmanirrahim. Cetok. Barang terusane nyam. Lah mestine a'udzu wa bismillah cetok, liyane cetok sih. Wong a'udzu bismillah juga ada huruf hijaiyahnya. Bila mana pembacaan dengan suara keras diikuti niat-niat tersebut, maka bacaan keras itu lebih utama. Dianjurkan membaguskan suara, asalkan tidak merusak bacaan, tidak disukai perkataan saya lupa ayat ini atau surat ini, akan tetapi ucapkan saya dibuat lupa akan ayat ini atau saya telah menggugurkannya. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Sahih Bukhari Muslim, la yaqulu ahadukum nasitu ayatan kata wa kata bal huwa nusiya. Janganlah seorang di antara kamu mengatakan saya lupa ayat ini dan begini, saya lupa ayat ini, akan tetapi ia telah dibuat lupa. Dalam suatu kesempatan dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan bersama li ahadin ayyaqul nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nusiya. Buruk orang yang mengatakan saya lupa ayat ini, saya lupa ayat ini, akan tetapi ucapkan ia telah dibuat lupa. Artinya lupa kita bukan karena sengaja, tapi lupa itu memang karena sifat manusia. Tolong mas, sing apal-apal Quran kan gitu. Tolong dibaca surah Ar-Rahman. Saya lupa. Maaf saya dilupakan dengan Ar-Rahman. Sehingga lali apa ya Fatihah sama Qul itu hafal bisa terus hafal. Saya enggak belum nambah selain Qul wa Al-Fatihah. Masuk jauh ini bawa aja Quran kalau namanya ayat. Suaranya ada 114 surat yang dihafal terus surat. Coba Ramadan besok itu dicanangkan ya, nambah hafalan. Manggil hafid untuk nyimak, mungkin setiap ada subuh atau pada asar, setiap hari setoran. Jadi orang-orangnya itu jamaahnya sehari terus gak leret-leret selama Ramadan. Rahimahullahu laqad adkuruni ayatan kuntu asqattuha ay kuntu unsituha. Semoga Allah mengasihaninya, ia telah mengingatkan ada sebuah ayat yang telah kugugurkan. Aku telah dibuat lupa akan ayat ini. Sebagaimana kami kemukakan bahwa pembacaan Al-Quran zikir yang paling bagus ditekankan, maka harus dilakukan. Jangan melewatkan sehari semalam tanpa membaca Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayat." Barang siapa yang membaca sehari semalam itu 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak ditulis sebagai orang-orang yang lupa. Wa man qara'a mi'ata ayatin, barang siapa sehari semalam membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka ia ditetapkan golongan orang-orang yang taat. Wa man qara'a mi'atai ayatin, barang siapa yang membaca 200 ayat, lam yuhajjul Qur'an yaumil qiyamah, tidaklah ia diprotes oleh Al-Qur'an pada hari kiamat. Wa man qara'a khamsa mi'ata, barang siapa yang baca 500 ayat sehari semalam, kutiba lahu qintarun minal ajr, maka ditetapkan baginya 1 pikul dari pahala. 1 pikul itu banyak ulama termasuk Ad-Dari mengatakan itu sama dengan 12.000. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, man qara'a 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, barang siapa yang membaca 10 ayat setiap hari, ia pun tidak ditulis sebagai orang-orang yang lupa.
Wa man qara'a Yasin fi yawmin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca Yasin sehari semalam mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini fadilah-fadilah ya. Wa man qara'a surat ad-dukhan fi lailati Jum'atin asbaha maghfuran lahu. Siapa baca surat Dukhan malam Jumat diampuni dosa-dosanya. Wa man qara'a surat al-waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah. Barang siapa yang baca surah al-waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kemiskinan dan kefakiran. Masya Allah. Barang siapa membaca dalam satu malam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka sama dengan dia membaca separuh Al-Quran. Barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun sama dengan seperempat Al-Quran. Barang siapa yang membaca surat Al-Quran sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Akhirnya kata majaliyah ibu budak yang lalu khatam. Barang siapa membaca ayat kursi dan permulaan surat Hamim, maka ia pun terjaga pada hari itu, pada hari setiap hari dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pembahasan khusus tentang fadhail Quran. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar hanya mengutip beberapa hadis saja, tetapi banyak sekali hadis dalam kitab fadhail Quran yang menyatakan tentang kemuliaannya orang membaca Al-Quran setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.